Perkenalkan, nama saya Raya Muhammad Tabaristan dengan NIM 1050123303556. Saya di sini sebagai hipster. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farel Daivan, NIM 15012021005. Di sini saya sebagai hustler. Perkenalkan, nama saya Fasa Kilan Rahma dengan NIM 1050123000097 sebagai hacker. Perkenalkan, saya Lulu Zahira Salsabila dengan NIM 1050123000276 sebagai hacker. Baik, kita mulai dari profil 5 responden. Yang pertama dari Rizkia Dehutami, umur 22 tahun, ada Raka Ari umur 21 tahun, Prima umur 22 tahun, Safa umur 21 tahun, dan Hafiz umur 20 tahun. Kelima responden kami ini merupakan mahasiswa Telkom University yang bertempat tinggal di Batu Nunggal. Oke, untuk proses pertama yang dilakukan dalam design thinking ada yang namanya understand, di mana ini tujuan utamanya adalah untuk membuat kita terbiasa dengan masalahnya. Untuk memperkuat tantangan desain, kami merumuskan pertanyaan, juga disebut sebagai problem statement, dan kami memakai dua tools untuk mencari problem statement, yaitu 5 whys dan 5 W1H. Untuk yang pertama, 5 whys, metode ini memungkinkan mengungkap akar penyebab suatu masalah hanya dengan bertanya kenapa sebanyak 5 kali. Dan ini merupakan hasil dari ajuan-ajuan pertanyaan yang telah kami berikan untuk kelima responden. Summary-nya, setelah kami bertanya 5 whys kepada kelima responden, dapat disimpulkan bahwa problem statement-nya sama, yaitu mereka merasa malas dan tidak memiliki banyak waktu untuk memilah sehingga mereka tidak membuang sampah sesuai klasifikasi. Selanjutnya, 5W1H. Di sini ada bagian-bagiannya sesuai dengan template, ada why, who, what, when, where, how. Oke, baik. Untuk yang pertama ada why. Menurut responden, karena di sekitarnya belum banyak yang menyediakan tempat sampah terpisah, karena hal tersebut tidak terbiasa dilakukan, dan karena kurangnya pemahaman tentang cara melakukannya. Dan yang kedua ada who. Menurut responden, orang yang mungkin membeli smart trash can adalah orang yang memiliki kesadaran lingkungan dan ingin berkontribusi pada pengelolaan sampah menjadi perhatian utama. Yang what, menurut responden mungkin tidak punya waktu untuk memilah sampah sendiri sehingga membutuhkan produk ini. Untuk when-nya, menurut responden, smart trash can dapat diperlukan kapan saja, terutama ketika keberlanjutan dan efisiensi pengelolaan sampah menjadi perhatian utama. Lalu ada where, menurut responden, smart trash can dapat dibutuhkan di berbagai tempat, terutama di lingkungan perkotaan dan komunitas dengan tingkat konsumsi yang tinggi. Dan untuk terakhir ada how, menurut pendapat responden, smart trash can mungkin terlihat sebagai solusi yang inovatif untuk pengelolaan sampah. Dan didapatkan hasil di bagian kedua di sini. How might we? Karena di sekitarnya belum banyak yang menyediakan tempat sampah terpisah, karena hal tersebut tidak biasa dilakukan dan juga pemahaman tentang cara melakukannya. Dan untuk orang-orang yang mungkin membeli produk ini, yang memiliki kesadaran lingkungan, mungkin tidak punya waktu juga untuk memilah sampah sendiri. Smart trash can dapat diperlukan kapan saja. Smart trash can dapat dibutuhkan di berbagai tempat, terutama di lingkungan perumahan. Dan untuk taking info account-nya, smart trash can mungkin melihatnya sebagai solusi yang inovatif untuk pengelolaan sampah menurut responden. Oke, baik, selanjutnya ada observe nih. Setelah kita mendefinisikan suatu masalah, tahap selanjutnya dalam perancangan design thinking adalah observasi. Kami menggunakan 3 tools, yaitu Empathy Maps, Persona Canva, dan Customer Journey. Nah, di sini ada Empathy Maps, merupakan salah satu cara yang bisa digunakan untuk mengetahui lebih lanjut karakteristik pengguna produk dan membantu untuk memecahkan masalah produk yang berkaitan dengan kebutuhan pengguna. Nah, ini merupakan template-nya. Di sini ada think, hear, see, di mana kita menanyakan kepada 5 responden tentang hal-hal serupa seperti ini. Apa yang mereka dengar? Di sini yang pertama ada responden mendengar produk dari mahasiswa Telkom University. Mereka mengatakan bahwa produk ini dapat memilah sampah secara otomatis dan meningkat efisien mengelola sampah. Lalu ada lagi responden kedua yang dia berpikir bahwa smart trash can ini dapat membantu dalam memudahkan
pemilihan antara organik dan anorganik. Selanjutnya responden ketiga. Gainsnya ada di responden ini terlihat seperti orang yang peka dengan lingkungan bersih, nyaman, rapi, serta bisa menerapkan menjaga kebersihan lingkungan. Nah, sehingga di sini kita juga bisa mendapatkan pengetahuan lebih tentang keyakinan kita tentang apakah sudah benar kita menentukan target market kepada mereka-mereka ini. Lalu di sini ada responden keempat, juga ada yang terakhir ada responden kelima yang melihat bahwa masih banyaknya sampah yang tercampur di mana-mana dan tempat sampah yang diberi label seperti jenis kategori sampahnya dipisah-pisah, namun pada kenyataannya masih tercampur di dalamnya seperti itu. Dan Kak Rizkiah ini mengatakan bahwa dengan adanya smart test can mungkin ini bisa menjadi salah satu solusi yang efektif untuk masalah tersebut. Selanjutnya ada persona Canva. Persona Canva adalah kanvas satu halaman yang berfungsi menggambarkan profil konsumen yang ditarget dalam bisnis kita secara rinci. Berikut persona kanvas dari kelima responden kami. Selanjutnya yaitu ada customer journey. Customer journey adalah salah satu cara untuk menyelaraskan sisi pelanggan dan layanan bisnis yang sedang dijalankan. Dengan mengetahui keinginan konsumen, sebuah bisnis tidak perlu lagi mencari pelanggan. Justru pelanggan yang akan mengejar bisnis Anda karena mereka sangat membutuhkan produk atau layanan yang ditawarkan. Dan berikut customer journey dari kelima responden kami. Oke, untuk kesimpulannya di sini kelima responden kami yaitu mahasiswa dan mahasiswi Telkom University, dan responden kami sangat mendukung dengan adanya produk Smart Trash Can, yaitu bisa memilah sampah secara otomatis. Dengan adanya Smart Trash Can itu bisa membantu responden dalam membuang sampah. Responden juga mengharapkan Smart Trash Can ini bisa diperjualbelikan dengan harga yang terjangkau dan bisa dibeli oleh semua kalangan. Target pasar responden kami yaitu mahasiswa dan mahasiswi Telkom University yang bertempat tinggal di Batu Nunggal. Selanjutnya yaitu ada define stage. Define point of view bertujuan untuk mendefinisikan sebuah masalah yang akan dihadapi atau yang akan dicoba dipecahkan. Tahap ini memiliki satu tools yaitu context mapping. Berikut template context mapping. Di paling pojok kiri atas itu ada define categories. Terdapat 7 kategori. Yang pertama itu ada environment, yang kedua ada ekonomi dan efisiensi, yang ketiga ada needs and desires, yang keempat ada demografi dan etologi, yang kelima ada policies and system, yang keenam ada uncertainties, dan yang terakhir yaitu ada challenge. Selanjutnya ada observation. Dalam pengamatan ini kami mendapatkan informasi dari studi literatur dan kelima responden kami. Yang pertama, Rizkiah ada Hutami, yang kedua ada Hafiz, yang ketiga ada Safa, yang keempat ada Prima, dan yang terakhir ada Raka Ari. Di sebelahnya juga ada penjelasan dari define categories, dan di paling bawah yaitu ada kesimpulan. Dalam menciptakan Smart Trash Can itu, responden menginginkan desain yang menarik dan mudah didapatkan dari semua kalangan. Smart Trash Can yang diperlukan juga ramah lingkungan yang bisa memilah sampah secara otomatis, sehingga bisa mencegah dari penumpukan sampah di sekitar lingkungan. Selanjutnya yaitu ada penjelasan dari define categories, dari ekonomi sampai environment. Terima kasih. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang ide stack. Nah, di ide stack ini kami bertujuan untuk menemukan ide-ide sebanyak-banyaknya sebelum ide tersebut diurutkan dan digabungkan yang sekiranya dapat menjadi solusi. Terdapat satu tools yaitu brainwriting atau 635 methods. Nah, selanjutnya di sini ada beberapa ide yang telah kami sebutkan dan kami masukkan ke dalam tabel. Nah, selanjutnya di sini ada consolidation. Di consolidation ini kami menggabungkan ide-ide kami yang telah kami sebutkan tadi. Lalu selanjutnya ada cluster. Nah, di cluster ini kami menggabungkan ide-ide tersebut menjadi 3 ide terbaik. Ide pertama, tempat sampah yang menggunakan fitur pendeteksi jarak dan sensor yang berfungsi, menggunakan pengolahan data, kecepatan dalam memilah. Lalu ide kedua, Smart Trash Can yang bisa terhubung ke dalam smartphone, desain yang inovatif dan menarik, desain Smart Trash Can yang canggih. Ide ketiga, Smart Trash Can yang terbuat dari bahan-bahan berkualitas, sampah yang dapat didaur ulang, dan memiliki roda sebagai alasnya. Nah, kesimpulannya, kelompok kita memilih ide ini baik untuk kita dan sekitar. Ide pertama yaitu tempat sampah pintar yang menggunakan fitur pendeteksi jarak dan sensor yang berfungsi, menggunakan pengolahan data dan kecepatan dalam memilah. Selanjutnya di sini ada prototyping stage.
Prototype dalam design thinking diartikan menjadi pembuatan model sederhana dengan biaya yang rendah untuk berbagai solusi yang ada. Dengan membuat prototype dapat melihat solusi terbaik yang dapat menjawab masalah pengguna. Nah, selanjutnya di sini ada template MPP tools. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang persona. Si kelima responden menjawab melihat produk STC ini dari video yang ditunjukkan oleh mahasiswa Telkom. Here, ketiga responden menjawab mereka mendengar bahwa produk STC ini sangat ramah lingkungan karena dapat memilah sampah secara otomatis. Kedua responden lainnya menjawab mereka mendengar produk STC ini dari sosialisasi mahasiswa Telkom. Selanjutnya ada Things. Kelima responden menjawab bahwa STC ini mampu menjadi produk yang membantu dan memudahkan dalam memilah sampah. Dan STC juga merupakan pengembangan teknologi yang memudahkan kegiatan sehari-hari. Seendu, kelima responden mengatakan bahwa STC ini memudahkan dalam mengelola sampah dalam produknya, akan bermanfaat bagi lingkungan serta menumbuhkan kesadaran diri untuk menjaga lingkungan. Pains, kelima responden menjawab tentang biaya produk dan keterbatasan tempat sampah berdasarkan kategorinya. Lalu selanjutnya ada Gains. Kelima responden menjawab bahwa sampah bisa diolah dengan mudah, bisa memilah sampah secara otomatis dan menerapkan menjaga kebersihan. Nah, selanjutnya ada top 3 problem dan challenge. Dari harga, kelima responden menginginkan harga yang terjangkau. Dari IT, diharapkan fitur ini dapat mudah diaplikasikan oleh orang-orang awam karena target pasar ini untuk semua kalangan. Nah, selanjutnya ada kekurangan kesadaran. Kelima responden tidak banyak waktu untuk memilah sampah dan merasa malas untuk memilah sampah. Nah, selanjutnya di sini ada customer journey dan use case. Nah, di sini customer journey, cara untuk menjelaskan sisi pelanggan dan layanan bisnis yang dijalankan. Kelima responden kami yaitu mahasiswa dan mahasiswa Telkom University, dan responden kami sangat mendukung dengan adanya produk Smart Trash Can, yaitu bisa memilih sampah dengan cara otomatis. Dengan adanya Smart Trash Can ini bisa membantu responden dalam membuang sampah. Responden juga mengharapkan Smart Trash Can ini bisa diperjualbelikan dengan harga yang terjangkau dan bisa dibeli dengan semua kalangan target pasar responden. Kalau kelompok kami yaitu mahasiswa dan mahasiswi Telkom University yang bertempat tinggal di Batu Nunggal. Nah, selanjutnya di sini ada positive trends, ada negative trends, dan ada fear. Lalu opportunities, hope, dan headaches. Nah, visionnya diharapkan mampu digunakan untuk semua kalangan masyarakat dan berjangka waktu yang panjang. Selanjutnya ada roadmap. Di dalam roadmap terdapat desain STC kami. Bagian luarnya menggunakan aluminium yang awet dan tahan lama, begitupun juga bagian dalamnya. Bagian alasnya menggunakan alas roda yang bisa dipindahkan sesuka hati kita. Selanjutnya ada top tip features. Roda, menggunakan roda sebagai alas agar mudah bisa dipindahkan, dan roda itu bisa dilipat jika tidak sedang digunakan agar tidak dapat mudah bergerak ketika tidak dipakai. Yang kedua ada fitur pendeteksi jarak dan sensor agar mudah kita membuang sampah dan lebih hemat waktu. Yang ketiga ada menggunakan baterai atau charger agar STC tidak menggunakan kabel yang harus tersambung ke arus listrik atau stop kontak. Untuk harga pesaing, menurut data dari beberapa e-commerce, harga jual rata-rata 500.000 sampai 1 juta. Sedangkan kami menjual harga di 2 juta karena banyak menggunakan fitur yang inovatif. Selanjutnya ada pembuatan STC, perencanaan dan desain. Buatlah desain untuk sistem ini termasuk sensor penghubung dan mekanisme penyortir. Yang kedua pemilihan sensor. Sensor seperti berat untuk mendeteksi level sampah, sensor suhu untuk memantau kondisi lingkungan, atau sensor optik untuk mengidentifikasi jenis sampah dapat dipertimbangkan. Pengujian dan penyesuaian. Lakukan pengujian menyeluruh untuk memastikan bahwa semua komponen berfungsi dengan baik. Lakukanlah perbaikan atau penyesuaian jika diperlukan. Selanjutnya ada measure. STC ini menggunakan teknologi canggih berkembang di zaman sekarang, contohnya AI, dan dapat membuat desain yang menarik, contohnya di Canva dan aplikasi serupa lainnya. Learn. Kelebihan dalam prototipe ini membantu dalam memvalidasi desain sebelumnya serta bisa menghemat biaya dan waktu diperlukan. Kekurangan. Prototipe bisa memberikan gambar desain tetapi tidak selalu mampu mempresentasikan yang sempurna. Conclusion. Dalam prototipe kali ini kami menggunakan MVP, name yaitu STC Promax. Dengan kelima responden kami yang bertepatan tinggal di Batu Nunggal yang memiliki top 3 problem atau top 3 features serta roadmap dari STC kami. Test phase. Testing atau pengujian dilakukan terhadap produk kepada masyarakat atau pengguna. Kemudian hasilnya akan dilakukan perubahan dan penyempurnaan untuk menyingkirkan solusi masalah yang mendapatkan pemahaman yang mendalam terkait produk dari penggunaan. Selanjutnya di sini adalah bagian dari feedback and grade. Yang pertama adalah
Penggunaan baterai charger. Penggunaan STC tidak menggunakan kabel yang harus listrik atau stop kontak. Yang kedua, ada banyak warna yang menarik dan varian ukuran. Yang ketiga, bahannya aluminium. STC menggunakan bahan yaitu bahan yang sangat awet. Yang keempat, ada bisa membedakan jenis STC. Kami bisa memilih sesuai jenis dengan baik dan benar. Yang bagian kedua ada question. Pertanyaan pertama, bagaimana cara menggunakan fitur sensor? Pertanyaan kedua, bagaimana cara menggunakan roda STC? Yang ketiga, bagaimana cara kerja fitur yang dengan baik? Selanjutnya ada learn canvas. Learn canvas merupakan metode pemecahan masalah yang sederhana yang berorientasi pada pendekatan yang memungkinkan pembisnis melakukan secara bertahap. Di sini ada bagian dari learn canvas. Yang pertama, problem. Harga dari STC mahal. Mahasiswa Telkom yang bertepatan di Batu Nunggal. Yang kedua, tidak ada potongannya harga. Selanjutnya ada solusi. Penyewaan STC selama 1 bulan dengan harga yang terjangkau. Smart Scan dan Promax. Selanjutnya ada anti-value proportion. Yang pertama, memiliki roda sebagai alas yang bisa dilipat. Yang kedua, menggunakan baterai atau charger. Yang ketiga, memberikan solusi untuk langkah preventif dan menanggulangi masalah di kota Bandung. Selanjutnya ada unfair advantage. Yang pertama, ada banyak pesaing yang menawarkan produk yang sama. Yang ketiga, ada menciptakan inovasi baru dari fitur STC. Yang ketiga, ada customer segment. Customer segmentnya ada mahasiswa Telkom. Selanjutnya ada setting alternatif. Pembelian STC ini bisa dilakukan secara offline maupun online. Terus selanjutnya ada key metrics. Yang pertama, promosi adalah salah satu kunci orang mengetahui STC kami. Yang kedua, ada penggunaan sensor infrared. Selanjutnya ada short concept. Yang pertama, sensor tangan. Yang kedua, bisa tersambung dengan smartphone. Selanjutnya ada channels. Channelsnya dari produsen ke distributor ke sales konsumen. Kemudian juga ada online shop. Selanjutnya ada cost structure. Perikanan. Untuk perikanan 200.000, untuk cas 150.000, amonium 200.000, roda kecil 4 80.000, baterai 50.000. Sensor ultrasoniknya 20.000 per item, gaji karyawannya 500.000. Totalnya 1,2 juta untuk modal. Selanjutnya ada revenue stream. Untung sama dengan harga jual dibagi produksi. Untungnya 2 juta dikurangi 1,2, 800.000. Presentasi untung sama dengan untung dibagi harga dikasih 100%. 800.000 dibagi 1,2 dikali 100%. Berarti kita ada keuntungan 67%. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.